Selamat sore, kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat ringkasan sekolah Sabat. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jadi sepanjang minggu ini kita mempelajari satu judul, yaitu satu perjanjian kekal. Kemudian pada hari Minggu Yahwe dan perjanjian Abrahamis, dan yang berikut El Shaddai, dan yang kemarin dari Abram menjadi Abraham. Nah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 April tahun 2021 judulnya langkah-langkah perjanjian. Jadi ayat firman Tuhannya terdapat di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan, Yahwe berfirman kepada Abram, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Saudaraku yang kekasih, jadi langkah perjanjian ini ada 3 yang dinyatakan. Yang pertama, Allah dia datang langsung kepada Abraham, dan yang kedua, Allah dia memberikan perintah, dan yang ketiga, dia memberikan janji. Jadi Tuhan datang, Tuhan memberikan perintah kepada Abraham, dan Tuhan memberikan janji. Nah, itu yang sudah dibacakan atau disampaikan oleh ayat firman Tuhan di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 2 tadi. Saudaraku yang kekasih, nah bagaimana dengan pendekatan Allah kepada manusia? Jadi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan datang. Kemudian Tuhan dia memberikan perintah, dan yang berikut dia memberikan janji, lebih khusus kepada Abraham. Tetapi sebenarnya janji ini dinyatakan bahwa olehmu, oleh Abraham semua bangsa itu akan diberkati. Dan selanjutnya dinyatakan bahwa ini berbicara tentang keselamatan untuk semua manusia di atas muka bumi ini. Nah, saudaraku yang kekasih, tahap kedua, pada saat Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, maka Tuhan memberikan syarat. Jadi dia memberikan syarat, ada diambil di sana ada lembu betina yang berumur 3 tahun, kemudian ada kambing betina, dan ada domba jantan, dan juga burung tekukur dan burung merpati. Dan pada saat itu Tuhan memberikan satu nubuatan kepada Abraham bahwa keturunannya itu mereka akan diperbudak, dan akhirnya mereka akan keluar selama kurang lebih 400 sampai 430 tahun di dalam catatan sejarah. Dan saudaraku yang kasih, Tuhan memberikan jaminan bahwa jangan takut, menurut saja apa yang Tuhan sampaikan. Kemudian pada tahap yang ketiga, maka di sana Tuhan memberikan satu tanda, yaitu tanda sunat. Nah, saudaraku yang kasih, sunat ini adalah merupakan tanda di mana semua orang yang akan bergabung dengan orang Israel atau yang mereka berhak menerima janji itu adalah harus disunat. Nah, saudaraku yang kasih, apa aplikasinya sunat di dalam firman Tuhan setelah di dalam perjanjian baru? Jadi sunat itu melambangkan baptisan, yaitu menerima Kristus sebagai juru selamat. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus dia menyatakan bahwa sunat secara lahiriah atau tidak sunat itu tidak penting. Yang penting adalah penurutan kepada hukum Tuhan. Dan kepada semua orang yang keturunan daripada Abraham, mereka juga berhak menerima janji. Karena Yesus sudah merubuhkan
sudah memberikan satu jalan keluar sehingga bangsa Yahudi, bangsa kafir, bangsa Yunani dari segala macam bangsa yang menerima Yesus sebagai juru selamat, mereka akan memiliki warisan yaitu keselamatan. Dan itu adalah merupakan gambaran juga yang dinyatakan di dalam buku Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7, pekabaran malaikat yang pertama, yaitu dia membawa Injil yang kekal. Kenapa disebut kekal? Karena itu sebelum manusia diciptakan itu sudah direncanakan, dan itu sudah mulai di Taman Eden sampai pada kematian Yesus dan sampai kepada kekekalan. Nah, oleh sebab itu dia disebut Injil yang kekal, yang menyatakan bahwa takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, sebab telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Nah, ini adalah berbicara tentang bagaimana Tuhan akan menggenapi janjinya kalau kita menuruti langkah-langkah yang Tuhan sudah sampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga datang kepada kita seperti Dia datang kepada Abraham, dan Tuhan juga memberikan perintah kepada kita supaya turut dengan kuasa Roh Kudus maka kamu akan hidup, dan akhirnya Dia memberikan suatu janji, yaitu Dia akan menggenapi. Artinya keselamatan itu akan kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada saat kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.